karena ada perpisahan temen gua yang waktu itu dia mau kuliah ke luar negeri. Gue terpaksa ikut mendaki gunung bersama mereka. Lo percaya juga kalau sebenarnya beberapa gunung itu angker. Gue dan teman-teman gue pada saat itu akhirnya memutuskan untuk mendaki Gunung Salak. Seperti pendaki-pendaki pada umumnya, kita memutuskan untuk berangkat pada pagi hari. Dan saat kita sampai di sana, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang hari. Sesampainya di sana, kita langsung bersiap-siap untuk mendaki gunung. Pada hari pertama semuanya normal-normal aja. Gak ada hal yang aneh terjadi pada gua dan teman-teman gua. Dan sambil naik, temen gua memasangkan tali-tali rapia pada jalur-jalur yang kira-kira kita bakal sulit ingat saat kita turun nanti. Gak ada yang aneh pada hari pertama. Kita memasang tenda dan semuanya normal-normal aja. Saat itu gue dan teman-teman gue, singkat cerita, kita sudah sampai di puncak. Dan layaknya anak muda yang lainnya, saat itu kita foto-foto. Dan kita memutuskan untuk turun kira-kira pukul 8 pagi hari. Saat kita turun, kejadian aneh mulai terjadi. Tanda-tanda yang temen gue tinggalin kayak tali rafia di pohon itu udah gak ada. Tapi gue gak terlalu ambil pusing. Mungkin ada orang yang mencabutnya atau gak tahu lah. Kita terus turun sampai akhirnya ada percabangan jalan. Jalan yang menuju arah ke kiri dan ke kanan. Dan karena percabangan di jalan itu gak ada tandanya, gue pun lupa kemana arah yang harus gue ambil. Akhirnya gue dan teman-teman gue melakukan voting. Voting untuk menentukan arah kemana kita harus ambil. Dan sesaat sebelum gue memulai voting, salah satu teman gue bilang, dia bilang kalau dia mau menelusuri jalur ke kiri dulu sebelum kita melakukan voting. Beberapa saat kita menunggu, akhirnya dia kembali. Dia berkata mungkin baiknya kita ke kanan aja. Karena jalur ke kiri ada percabangan lainnya yang gak ada tanda kita. Atau di percabangan itu gak ada tali rapia yang kita tinggalin saat kita naik. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mengambil jalur ke kanan. Dan di situ gue gak tahu. Saat kita menelusuri jalur ke kanan itu, akhirnya kita menemukan percabangan yang lain. Tapi kali ini gue gak melakukan voting. Karena gak tahu, gue berpikir kalau ke kiri gak benar. Akhirnya kita ke kanan dan kita menemukan sebuah sungai. Pada saat itu kita udah turun lumayan lama. Padahal seingat gue gak butuh waktu yang lama untuk menemukan jalur yang lumayan besar. Jalur yang biasa dipakai pendaki untuk naik. Kita mulai bingung apa yang harus kita lakuin. Dan akhirnya kita melakukan voting lagi. Voting untuk menentukan apa yang harus kita lakuin. Akhirnya kita memutuskan untuk menyusuri jalur yang ada di sungai. Sampai akhirnya gak terasa waktu udah sore hari. Kita bermaksud untuk mengikuti jalur sungai ini. Tapi terus menerus kita menjelajahi arus itu.
kita nggak nemuin pipa. Ya, berjam-jam gue terus menelusuri jalan itu dan kita nggak menemukan apapun. Sampai malam harinya kita memutuskan untuk membuka tenda kita lagi. Kita masak dan perlengkapan kita kali ini udah sangat tipis. Bekal-bekal kita pada saat itu kita masak semua, kayak beras, mie, dan masih banyak lain. Temen gue sampai nanya, ini gimana? Perlengkapan kita atau bekal kita tinggal sedikit. Tapi gue berusaha tenangin mereka. Gue bilang ya udah masak aja. Karena besok juga kita udah turun. Akhirnya kita tidur. Dan di tengah malam dari luar tenda gue mendengar suara raungan seperti raungan singa. Tapi kira-kira sekitar 5 menit raungan itu hilang. Dan akhirnya gue memaksakan diri gue untuk tidur. Tak terasa hari ini udah hari kedua. Kita mempacking semuanya ulang dan kita menelusuri jalur yang sama. Dan tetap kita nggak menemukan apapun. Pada siang harinya gue melihat sebuah hewan aneh. Badannya besar. Dan selama hidup gue gak pernah lihat hewan seperti itu. Di buku maupun di cerita manapun. Dan setelah gue lihat hewan itu, gue pun merasa hopeless. Gue berpikir pada diri gue sendiri, apakah mungkin kita bisa turun atau enggak? Waktu gak terasa udah malam dan akhirnya kita membuat tenda lagi. Malam itu persediaan kita sudah benar-benar dikit. Beras tinggal sedikit. Gue udah bingung gue harus ngapain lagi. Sampai-sampai temen gue nanya, ini gimana? Persediaan kita tinggal sedikit. Bener gak sih kita bisa nemuin kampung? Gue masih tetap gak keren. Gue bilang, mungkin besok kita nemu kok kampungnya. Bentar lagi juga kita nemu pipa yang gue. Malam itu kita makan seadanya, dengan harapan mungkin besok bisa pulang. Pada saat semua teman-teman gue lagi tidur, malam itu gue mendengar suara musik Sunda, seperti sedang ada acara tradisional atau semacamnya. Malam itu gue seneng. Gue gak berpikir itu hantu atau apapun itu, karena gue berpikir mungkin warga di situ sedang merayakan sesuatu dan gue sudah dekat. Gue pun seneng dan akhirnya gue membangunkan salah satu teman gue. Gue bilang sama dia, lu denger gak tuh? Ada suara musik hajatan. Mungkin kita udah dekat sama salah satu perkampungan, gue bilang. Tapi anehnya dia merespon dengan sedikit marah. Dia berkata, lu apaan sih? Orang gak ada suara apa-apaan. Akhirnya gue pun terdiam. Ternyata cuma gue yang dengar.
Lama-kelamaan berhari-hari kita udah di sana, terjadi perdebatan antara teman gua. Mereka sudah mulai putus asa. Bahkan salah satu teman gua bilang bahwa selama berhari-hari di sana, setiap siang gue melihat hal-hal yang aneh. Seperti gue pernah melihat seorang prajurit tentara yang menggunakan pakaian jadul. Lalu pada malam hari, gue pernah melihat sekumpulan orang yang menggunakan baju serba putih berjalan sambil menatapi gue. Tapi saat gue menggunakan senter untuk melihat orang-orang itu menghilang. Gue juga mendengar suara langkah kaki kuda yang sangat ramai, tapi tidak ada apapun. Tapi anehnya, semua hal-hal itu hanya terjadi kepada gue. Dari semua kejadian menyeramkan yang gue alamin, hanya sebagian yang temen gue rasakan juga. Rata-rata setelah gue mengalami kejadian horor yang bermacam-macam itu, akhirnya gue inget kalau gue bawa kompas. Gue mau bilang sebelumnya bahwa gue beli kompas yang cukup bagus, jadi kemungkinannya untuk error ya sangat kecil. Saat gue mencoba membuka kompas yang gue bawa, anehnya jarum dari kompas gue itu berputar dengan lumayan kencang. Layaknya seperti kompas itu nggak mampu nunjukin arah. Dan ada satu keanehan. Setiap kali gue buka kompas, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang. Walaupun tadinya tidak ada angin sama sekali. Beberapa hari lagi telah berlalu. Dan kali ini kita lagi mau cari makan. Selama ini kita makan hewan-hewan yang ada di hutan, kayak ular, ikan yang ada di sungai, dan apapun yang kita temukan kita makan. Mungkin sedikit ekstrim, tapi kalau nggak gitu kita bakal mati kelaparan. Ada satu kejadian yang bikin gue takut. Tiba-tiba salah satu teman gue bisa lancar berbahasa Sunda. Sebelumnya dia gak pernah tinggal di daerah yang menggunakan bahasa Sunda. Dia gak bisa Sunda sama sekali. Tapi tiba-tiba saat itu bahasa Sundanya sangat lancar. Mata dari temen gue ini tiba-tiba berubah menjadi sangat merah. Kayaknya seperti dia sedang mabuk. Lalu dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke salah satu temen gue. Temen gue ini yang sepertinya kerasukan. Dia berdiri berteriak-teriak sambil menunjuk ke salah satu teman gue. Lalu tiba-tiba dia pingsan. Gue gak mau menuduh teman gue, tapi gue gak ngerasa gue melakukan salah apapun sehingga kita mengalami hal ini. Jadi mungkin aja bahwa teman gue yang tadi ditunjuk inilah yang melakukan kesalahan. Tapi gue gak tahu.
Gua terus berjalan sampai akhirnya satu hari gua nemu ke sebuah jembatan yang lumayan besar. Dan saat gua menemukan jembatan itulah dimana saat pertama kali gue menemukan kehidupan manusia yang lainnya. Pada saat kita sampai ke jembatan itu dan kita naik ke jembatan itu, kita udah ada di sebuah pemukiman. Sudah banyak mobil dan motor seperti biasanya. Pada saat itu kita langsung memutuskan untuk mencari tempat makan. Karena jujur kita udah lapar banget. Gue yang pada saat itu makan banyak banget, dan pada saat kembali gue kayaknya lihat teman-teman gue. Mereka diam, pucat, seperti mereka tidak ada gairah hidup. Gue pun berusaha untuk mencairkan suasana dan berkata, "Ini ngerokok dulu." Teman gue pun akhirnya menatap gue dengan tatapan yang seperti marah. "Gue udah tahu nggak kita di mana?" Gue pun menjawab, "Ya paling kalau nggak di Bogor, Sukabumi." Teman gue menjawab, "Kita di Cirebon." Gue langsung berpikir nggak mungkin. Cirebon dan Sukabumi itu jauh banget. Layaknya Gunung Salak itu di utara dan Cirebon itu di selatan. Tapi ternyata benar. Setelah gue bertanya-tanya pada sekitar, kita benar-benar ada di Cirebon. Gue udah mulai lemes dan kita memutuskan untuk naik bus untuk mengembalikan sebuah barang-barang perlengkapan untuk mendaki itu ke komunitas yang gue pinjamin pada saat itu. Dan saat gue sampai sana, orang-orang dari komunitas itu akhirnya memeluk kita, memberi kita makan dan menanya, "Dari mana saja kalian ini?" Akhirnya gue dan teman-teman gue menceritakan apa yang telah terjadi. Selama kita tersesat, kita berpikir kita hanya hilang selama 2 minggu. Tapi ternyata kita telah hilang selama 3 bulan.